Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di Rabada 87 Fans Indo, dan di video kali ini saya akan menceritakan apa yang terjadi terhadap AC saya ini. Seperti yang udah saya mention di kolom community ya, kolom komunitas, community tab ya. Kalau AC ini akhirnya kena trouble setelah 1 tahun penggunaan. Jadi trouble-nya adalah AC ini tuh nggak bisa tahan lama. Jadi maksudnya tahan lama itu dia nyala sejam kemudian mati. Terus saya nyalain lagi sejam kemudian mati lagi. Terus aja begitu. Dan juga apa ya? Saya ngerasa si ini juga anginnya juga udah gak dingin. Bukan gak dingin sih, kurang kurang dingin lah. Masih dingin tapi agak kurang. Terus juga di situ di bagian yang gambar jam itu ada kedip-kedip gitu. Ya udah tuh ya kan, ini kayaknya saya kira ada masalah lah pokoknya di AC-nya. Akhirnya saya telepon service centernya Sharp gitu. Dan saya kasih tahu lah ya, ceritain apa penyebabnya gini 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 gini. Akhirnya mereka ngeluarin diagnosa kalau AC-nya ini kotor, jadi kemungkinan overheating gara-gara kotor. Nah, akhirnya mereka ngasih nomor nomor teknisi sekaligus tukang cuci AC gitu yang direkomendasikan sama mereka lah. Ya udah tuh, akhirnya saya telepon. Dan udah 2 hari berikutnya mereka baru bisa kesini karena katanya ya banyak job lah segala macam, gila ordernya banyak banget. Mereka akhirnya baru 2 hari mereka bisa kesini. Mereka juga ngecek juga ini AC-nya gimana sampai akhirnya gejalanya keluar. Terus mereka ngebaca kedip-kedip itu. Jadi kedip-kedip itu kata teknisinya itu adalah kode error. Jadi katanya itu juga AC-AC modern sekarang mereka punya kode ya untuk menyampaikan errornya. Katanya bisa kedip-kedip begitu, atau kalau misalnya AC-nya ada monitor suhu biasanya di body. Nah, itu biasanya errornya tuh muncul di situ. Jadi AC-AC modern sekarang udah bisalah menyampaikan keluhannya gitu loh. Nah, menurut mereka ada 3 katanya, dari 3 kode itu tuh ada 3. Tapi yang mereka yakin banget itu ada masalah soal freon. Karena mereka juga ngerasa kalau AC ini tuh nggak dingin. Kalau menurut mereka ya, tapi kalau buat saya sih masih ada dinginnya, tapi emang beda gitu, kayak kurang aja gitu dinginnya. Ya udah, sebelum inti masalahnya, karena freon udah pasti di outdoor kan masalahnya. Mereka ngecek dulu si indoornya ini ada masalah apa, takutnya ada masalah-masalah lain. Ternyata tidak ada, semuanya masih sehat. Bukan nggak ada sih, ada juga sih yang rusak. Itu tuh si flap ini nih. Nah ini nih, yang udah saya bilang juga sih di video owning experience sebelumnya, cuma belum dibetulin. Nah mereka bilang oh itu nih macet ya gitu ya katanya. Ya udah nanti dibetulin sekalian, sama kotor aja. Gitu kotor, ya udah nanti gampang tinggal sekalian dibersihin. Ya udah. Nah ini setelah indoor selesai, setelah semuanya aman, baru kita pindah ke outdoornya. Ya udah, yuk kita ke outdoornya buat melanjutkan ceritanya. Oke, jadi inilah biang keroknya di bagian outdoornya. Jadi masalahnya ternyata itu ada di selangnya. Nah ini nih. Jadi mereka tuh lihat katanya ada kebocoran di selangnya. Jadi di bagian besinya itu, di aluminiumnya itu ada bunga es. Katanya harusnya jangan sampai ada bunga es. Nah ini ada. Jadi ada bocor. Nah ini nih, ini selang lamanya nih. Tuh. Dan ini sebagai informasi, ini selang yang udah dipakai sejak AC Polytron. Jadi udah lama banget gitu nih AC ini. Dan awalnya saya juga mau ganti, tapi kata teknisi yang masang ini katanya nggak usah, nggak apa-apa gitu. Ini masih layak dipakai kok. Oh ya udah. Gitu, kalau misalnya gitu ya udahlah, daripada nambah biaya lagi buat beli pipa kan. Ya udah akhirnya dipakai. Ternyata ini udah umurnya juga kali ya, jadi akhirnya ada yang bocor. Katanya nggak di sini sih bocornya, tapi di tengah-tengah, nggak tahu di mana gitu. Kalau di sini masih aman-aman aja ya. Jadi masalah selesai, masalah sudah teratasi ya. Jadi masalah intinya adalah selangnya aja yang bocor gitu yang ini. Tapi ditemukan masalah lain ternyata yang kita nggak duga juga, yaitu pas ini ya ceritanya nih, pas si selang ini dicabut diganti, ini kan pasti nanti ada netes gitulah ya, itu sisanya. Ternyata si teknisinya itu ngedeteksi ada freon yang beda dengan freon ini. Jadi mereka ngeduga itu adalah R22. Jadi R22 itu berarti freon dari AC si Polytron dulu ya, si pemilik selangnya ini. Nah ini artinya AC ini tuh nggak divakum gitu. AC itu nggak divakum sama si teknisi yang masang ini itu. Jadi freon R32 ini kan pakai R32 nih.
ini pakai R32, itu campur sama R22 di sini. Nah itu yang akhirnya si kompresor ini geter, ya geter banget. Saya juga awalnya udah kayak ini emang AC ini gini ya geter gitu ya. Tapi kata teknisinya oh emang gini gitu katanya. Oh ya udahlah gitu. Dan dari beberapa teman-teman juga ada yang bilang oh, emang geter tuh wajar gitu. Tapi kalau buat saya geternya kayak nggak wajar dan ternyata bener. Ya kan ternyata bener dia nggak divakum akhirnya kompresornya geter. Dan akhirnya baru setahun ketahuan gitu, setahun ketahuan, ditambah juga sama selang bocor juga gitu. Katanya untung kompresornya nggak kenapa-napa, katanya kalau ya bisa rusak kompresornya kalau nggak divakum terus dipakai, wah bisa rusak. Untung aja nggak kenapa-napa ya, meskipun garansi ya tetap aja ya kan sayang juga kan. Jadi alhamdulillah masih terselamatkan, sekarang udah kerja normal nih tuh. Ini sengaja kalau kalian lihat ada warna putih di situ, sengaja awalnya kan pakai benang, saya akhirnya pasangin warna putih di situ biar lihat ini AC-nya nyala apa enggak outdoornya. Udah semuanya udah normal, air juga tuh banjir. Jadi ini juga sempat ada kebocoran juga di selang di sini, tapi ini mah bukan masalah asli ya, bukan masalah AC-nya, cuma ada bocor aja. Terus juga ini kotor, awalnya kotor banget, sekarang udah dibersihin sama mereka, jadi ada jasa bersih juga, in-depth clean, gak cuman outdoornya doang tapi indoornya juga mereka bersihin. Dan saya dapat berapa ya, sekitar 350 ribuan, murah sih sebenarnya kalau dengan servis, dengan freon ya, pasti isi freon karena benar-benar divakum, benar-benar dibersihin total semuanya, jadi kayak baru lagi. Terus juga ada cleaning juga, jadi hitungannya murah 350. Oke, terus sekarang udah normal, udah alhamdulillah lah. Dan prosesnya juga nggak lama-lama amat, prosesnya cukup cepet ya teknisinya. Tadi pas di sini nih teknisinya turun, dia bawa alat banyak banget. Ya, ada pompa air lah, ada segala macam, gila. Bener-bener teknisinya luar biasa lah. 2 orang cepet lagi kerjanya. Oke, sekarang kita balik ke dalam untuk kesimpulannya. Oke, mungkin gitu aja yang bisa saya ceritakan tentang apa yang terjadi pada AC ini. Jadi kesimpulannya adalah kalian kalau mau pasang AC itu cari teknisi yang berpengalaman, cari teknisi yang terorganisir gitu. Kayak misalnya kalian cari perusahaan jasa pasang AC gitu kan, yang mereka udah bentuknya udah korporat, udah perusahaan gitu. Jangan perorangan kayak saya. Nah, ini sebagai informasi, saya ini ke perorangan gitu, jadi kayak perorangan jasa aja seorang gitu, dia nanti nyari teman-temannya gitu buat masang. Nah jangan kayak gitu, mending kalian carinya yang benar-benar udah perusahaan gitu, biar ada garansinya seenggaknya kalau misalnya ada kejadian kelalaian kayak gini. Ini kelalaian sih, ini kelalaian harusnya, karena ya usah kan divakum, menurut tulisannya ini berarti kan nggak divakum, ya udah pasti human error gitu lah, biar meminimalisir kejadian kayak gitu. Dan kalau terjadinya kayak gitu kan, kalau perusahaan kan ya pasti mereka kasih garansi. Sedangkan kalau saya kalau perorangan seperti ini ya tidak ada garansi, apalagi udah setahun juga. Akhirnya kan harus keluar duit 300 ribu, lumayan gitu ya, lumayan banget ya. Dan itu juga saya dapatnya untung sih, bisa dibilang 350 ribu, karena ini hitungannya dia nih in depth service sama clean. Itu sama kayak apa yang saya lakukan di AC Sanyo yang pernah saya bahas juga di channel ini. Itu saya kena 500 ribuan, lebih mahal gitu. Kalau yang ini untungnya kena 350 ribu gitu. Jadi ya alhamdulillah sih gitu, kenanya yang gak segede gitu. Tapi ya gitu, itu pelajaran lah buat kalian ya. Jadi hati-hati buat kalian kalau mau cari teknisi AC. Ini juga dia garansi, ya jelas masih garansi, tapi Sharp gak bisa klaim karena ya itu bukan kesalahan pabrik, tapi itu kesalahan yang masang gitu. Jadi makanya Sharp juga oh nggak bisa ini katanya. Kalau masalah itu ya itu udah masalahnya apa, udah masalahnya ya tukang yang masang ya itu. Tapi emang ya sih masuk akal juga sih mereka bilang begitu. Oke, ya mungkin gitu aja untuk video kali ini. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan klik like. Apabila kalian tidak menyukai video ini, klik dislike juga nggak masalah. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Saya Fauzi, sampai jumpa di video-video selanjutnya.